Baik sahabat semua, lanjut ke materi pakan ya untuk ayam pelung kita. Yang harus diperhatikan oleh kita sahabat semua ketika ayam ini mulai dari DOC sampai yang dewasa, ini untuk para pemula ya. Yang harus kita perhatikan adalah formulasi dari pemberian pakan kita ya. Pakan utama daripada ayam pelung kita, karena kita posisinya ini diternakan gitu ya. Kalau zaman dahulu untuk ayam pelung ini tentunya mencari makan sendiri ya. Karena jenis ayam hutan yang dikawin silangkan dengan ayam kampung sahabat semua yang kita budidayakan sekarang, maka kebanyakan daripada para peternak itu memberikan dedak ya, dedak bekatul untuk menghemat daripada biaya pakan kita sebetulnya sahabat semua. Tapi untuk zaman dahulu ayam pelung kita itu makan bungkil-bungkilan ya. Seperti ya seala kadarnya yang ada di hutan gitu. Nah sahabat semua, untuk pemeliharaan karena ini sudah Gallus domesticus yang dibudidayakan, maka sahabat semua para peternak yang terdahulu mengklasifikasikan untuk pemberian pakan ini adalah sebagai berikut ya. Yang pertama untuk DOC dari usia 0 sampai 2 bulan itu harus pur semuanya ya. Jadi kalian bisa memberikan pur boiler ya untuk keras pedaging. Ini mesti diberikan ya. Biasanya ada klasifikasi sahabat semua untuk usia 0 sampai 20 hari itu biasanya diberikan pur 5-11 ya. Nah untuk sahabat semua di angka 2 bulan, nah untuk 1 bulan ke 2 bulan itu dikasih pur yang berbeda ya, berbeda level. Nah untuk 2 sampai 3 bulan ini kalian bisa lebih lega lagi ya. Jadi purnya bisa diturunkan 50% dan dedak basah 50% gitu ya. Nanti kalian bisa mengukusnya ini, biarkan agak dingin si bekatulnya lalu dicampurkan dengan pur. Ini dimaksudkan apa sahabat semua, nanti dari pur kan ya, jadi supaya terbiasa si ayam pelung ini makan dedak bekatul nantinya gitu ya. Nah kalau misalkan dikasih dedak langsung biasanya itu ayam tidak mau makan dan akibatnya nanti bakal mencret-mencret. Oleh sebab itu sahabat semua, kita bisa memberikan di mix ya. Nah untuk penanganan ini sahabat semua ada 2 macam ya sebetulnya. Tadi yang pertama di mix kayak gitu. Yang kedua sahabat semua nanti bisa kalian dibiarkan dalam 2 wadah. Yang pertama yang masih dedak bekatul, yang kedua pakai pur kering gitu ya. Para peternak biasanya ada yang seperti itu. Mana yang lebih efektif? Kalian bisa melihat nanti dari segi makanannya gitu ya. Nah untuk usia 3 sampai 5 bulan ini bisa kalian kurangi lagi untuk purnya. Untuk takaran purnya 25% pur, 75 dedak basah. Itu sahabat semua ya. Jadi untuk usia 5 bulan hingga dewasa ayam berkokok ini, nah kalian bisa menurunkan lagi 90% dedak dan 10% pur. Nah pur ini juga sahabat semua untuk dewasa ada 2 jenis nih. Jadi purnya untuk ayam yang itu pejantan itu bisa pakai pur pedaging. Tapi kalau untuk betinanya diganti dengan pur ayam petelur ya. Kalian juga harus menghindari pembelian pur yang berlebihan. Karena apa sahabat semua? Kalau kita terlalu suka sekali ya terhadap ayam, malahan kadang-kadang sahabat semua karena kalau banyak uang itu memberikan pur kalau yang udah dewasa keseluruhan pur gitu ya. Nah ini kurang baik juga nanti ke ayamnya, walaupun kandungan nutrisinya udah seimbang. Akan tetapi yang kita butuhkan adalah faktor dari suaranya. Kalau kita sering misalkan memberikan pur yang berlebihan, akibatnya sahabat semua nanti bobot badannya itu akan lebih besar. Dan tentunya ayam ini terjadi kelumpuhan. Dan ini merupakan bibit penyakit buat ayam kita. Dan juga ayam tidak mau bersuara. Karena ayam terlalu jadi pendiam gitu ya. Karena udah kenyang segala macam gitu ya sahabat semua. Nah, ini dikhawatirkan juga gitu ya. Terus kalau misalkan tidak diberikan obat tulang secara rutin, ayam pelung yang sudah diberikan pur yang berlebihan, tentunya ini akan mendapatkan ayam kita terjadi kelumpuhan. Gitu sahabat semua. Nah yang terakhir yang harus kita perhatikan sahabat semua, selain daripada pakan toko, pakan bekatul, ini yang harus kita perhatikan juga adalah pakan tambahan ya seperti dedaunan.
Ada yang daun singkong, ada yang daun pepaya, pakai daun kangkung, terusan kalian juga bisa memberikan azolla ya. Itu sangat bagus sekali nanti untuk pertumbuhan daripada ayam pelung kita gitu ya. Karena habitat asli daripada ayam pelung kita untuk menyesuaikan tubuhnya dan untuk memberikan kesegaran, itu ayam pun sahabat semua akan nguner ya. Kalau kita diumbar, kalau tidak ada rerumputan, kita terpaksa harus memberikan pakan hijau-hijauan itu terhadap ayam kita gitu ya. Dan ini aspek ini sahabat semua benar-benar harus kita perhatikan, dan kadang-kadang para peternak lupa gitu ya, habitat asli daripada ayam pelung ini dari hutan gitu ya. Tentunya ini beda dengan penanganan daripada ayam broiler gitu, atau ayam kampung, atau ayam pedaging ras yang lainnya gitu ya. Karena yang kita budidayakan ini bukan hanya sekedar pedaging, tapi faktor suaranya agar keuntungannya lebih maksimal. Nah sahabat semua, untuk pengaplikasiannya kalian bisa mencacah daripada dedaunannya itu, nanti dimasukkan sahabat semua 50% kadar dedaunannya, 50% kadar pakan ya. Yang dari tadi 90% kadar bekatul dan 10% pur ya. Ini kita bisa menghemat nih di angka 3 harian ya. Nah itu lebih bagus disulang-seling sahabat semua. Jadi ada interval waktu, 1 hari pur bekatul sama pur, yang 1 harinya lagi pur bekatul sama dedaunan, dan begitu seterusnya sahabat semua ya. Jadi pada intinya untuk pemberian pakan ini kita harus tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran. Mana yang harus dikasihkan pur langsung 100%. Jadi sahabat semua, jadi pada intinya pemberian pur ini, pemberian pakan ini harus benar-benar seimbang, karena ini kunci kesuksesan daripada ternak ayam pelung kita gitu ya. Bisnis ini sahabat semua dimulai dari hal yang terkecil, dimulai dari ilmu yang biasa, kita menjadi profesional. Bisnis ini dengan modal yang sedikit mendapatkan untung yang besar. Pemberian pakan harus tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran ya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.